Halo guys, kembali lagi dengan gua Bang Dul di Project Suara Siapa. Ya, seperti kita ketahui kali ini gue bakalan bahas yang lagi booming. TikTok Shop resmi dilarang di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, TikTok Shop sangat membantu para UMKM yang tidak memiliki toko ya, dengan penjualan yang sangat baik dan signifikan. Membuat yang tadinya tidak ada kemungkinan untuk usaha dengan modal kecil, jadi mereka sekarang punya punya semangat lah bahwasanya dengan modal kecil, dengan yang penting ada barangnya, nggak mentingin tanda tokonya dulu, mereka bisa untuk usaha dan mereka meroket gitu, bagus gitu ya. eh Sebenarnya masih dibingungkan terkait kenapa TikTok Shop dilarang ya, atau tidak diperbolehkan. Alasan singkatnya sih, kalau yang diberitahukan oleh para pemerintah itu sosial media ya untuk bersosial katanya, bukan untuk berdagang lah. Lantas bagaimana mereka dengan yang berpromosi melalui iklan-iklan? Bukankah itu salah satu teknik untuk berdagang? Sama halnya dengan mereka-mereka yang ada di TikTok Shop. Gitu loh. Menurut gua tuh alasan yang masih bisa ditepis lah gitu. Menurut gue sih alasan yang paling tepat itu karena penghasilan UMKM yang ada di TikTok Shop itu sangatlah besar, hingga tidak bisa tersaring atau terjaring oleh pemerintah hingga merugikan perpajakan menurut gue ya. Tapi nggak tahu, kita kan namanya juga rakyat biasa, kita cuma menilai dan menelaah aja gitu. Sangat banyak yang dirugikan pastinya ketika TikTok Shop ini ditutup gitu ya, karena akan banyak yang kebingungan dan eh, stres lah memikirkan bagaimana cara penjualan selanjutnya gitu. Yang tadinya mereka sudah terbiasa dengan berjualan online, mereka harus berpikir cara lain. Mungkin mereka akan berlari ke Shopee mungkin, atau ke e-commerce lain. Tapi akankah seramai dan se-booming TikTok Shop? Itu yang kita tidak ketahui. Makanya sangat amat penting lah gitu, TikTok Shop ini bagi mereka-mereka yang sudah menjiwai di perjualan online ini. Terkait penurunan omset yang ada di Tanah Abang, menurut gua sih itu sesuatu hal yang memang karena mereka nggak mau berkembang aja, nggak mau mempelajari aja ya. Ini secara gua pribadi ya, lu mau serang gua, mau hujat gua, terserah, bodo amat gua. Tapi menurut gua sih itu karena mereka yang nggak mau berkembang, mereka yang nggak mau mengikuti zaman, mereka memaksakan diri, zaman nih harus ngikutin gua gitu. Lu datang sama gua kalau mau belanja lah, nggak bisa begitu. Sekarang tuh udah nggak zaman pelanggan nyamperin pembeli, karena mindset pembeli adalah raja, you know. Dan kita tahu itu dari dulu, itu mindset itu, dan sekarang terjadi pembeli adalah raja. Jadi ya pedagang itu yang nyamperin pembeli, woi. Lu harus kreativitas, lu rekrut anak-anak muda, lu suruh live di toko lu, buat kreativitas semaksimal mungkin. Gue jamin pendapatan lu malah nambah meningkat. Malah dibilang penurunan 50%. Ini maksudnya apa? Itu fuck man, itu bukan alasan ya karena kami tidak mengerti media sosial. Ya belajar, lu belajar gitu loh. Kami kan sudah tua begini-begini. Rekrut anak muda, makanya buka lowongan pekerjaan. Ini, ini yang buat anak-anak muda tuh jengkel sebenarnya. Orang-orang tua yang merasa, wah aku dulu, aku dulu, aku dulu. Segini nih, gini nih, jadinya nih. Emang lu bakal hidup selamanya? Come on lah. Setiap zaman ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada zamannya. Sama seperti pedagang juga begitu.
Jadi ubah dulu mindsetnya. Zaman sekarang tuh seperti apa? Itu. Jangan memprovokasi bahwasanya wah penurunan kami, omset kami menurun sejak COVID. Ya jelas semua orang sejak COVID penurunan anjlok kok. Tinggal kembali lagi bagaimana cara kita menyikapinya. Cara kita mengatasinya gitu loh. Lu punya handphone, lu punya toko, handphone lu iPhone. Tapi lu gak gunain ini nih, otak-otak kayak begini nih. Lu kalau misalnya nggak ngerti cara gunain handphone, lu cuman bisa untuk pakai gaya. Udah, lu nggak jauh usah pakai iPhone, nggak usah pakai handphone mahal, nggak usah pakai Samsung. Lu pakai handphone yang bisa nelpon aja. Gitu loh. Pengen gaya-gayaan, tai gitu loh. Gunanya punya handphone bagus itu untuk menunjang dan mendukung kreativitas dan aktivitas lu, bukan sekedar gaya. Itu gua waktu di Kamboja, gua jualan beli handphone iPhone. Cara marketing gua gimana sama anak-anak Indo yang di sana? Gua selalu bilang, apa kebutuhan lu? Apa yang ingin lu pengen dari punya handphone ini? Kalau misalnya dia bilang, gue cuma pengen untuk nelpon aja, gue saranin beli Android yang lu murah dan bisa terjangkau sama lu. Nih handphonenya, menurut gue ini yang cocok. Loh kenapa nggak iPhone bang? Kan bisa iPhone XR atau gini. Bro, kalau lu cuma pakai untuk telepon, gue saranin lu pakai ini aja. Ini udah cukup kok. Tapi kalau lu pengen lebih, lu pengen kreativitas, mungkin lu mau konten, mungkin lu mau ada usaha, mungkin lu mau ada pekerjaan yang lu lakukan dari handphone tersebut, hingga harus memiliki handphone yang menunjang aktivitas lu. Nih, gua saranin iPhone ini. Itu. Gua aja nyaranin orang beli handphone kayak gitu. Karena gua juga beli handphone kayak begitu. Gua beli iPhone. Gue beli iPhone 11 Pro untuk pegangan gue pribadi. Dan untuk gue kerja, gue pakai iPhone 14 Pro Max dan iPhone 14 Pro waktu dulu. Gue iPhone 14 Pro untuk gue money changer. Dan iPhone 14 Pro Max gue pakai untuk dagang jual beli handphone dan juga jual beli motor di sana. Nah itu. Lah kenapa bang? Kok handphone pekerjaannya lebih bagus daripada handphone yang dipakai? Ya karena gue cuman untuk yang iPhone 11 Pro itu compact, dipegang nyaman, kecil, disimpan di mana aja nyaman, dibawa kemana-mana enak. Untuk komunikasi dan media sosial juga masih nyambung, masih bisa menunjang. Nah kalau iPhone 14 Pro Max udah mah besar, tapi kapasitasnya apa ya? Gue bisa menunjang, gue bisa nampung banyak nomor, gue bisa nampung banyak media. Itu. Jadi gunakan elektronik itu sebaik mungkin gitu loh. Lu punya toko, lu punya handphone bagus, tapi lu nggak bisa lu manfaatkan tuh, shit man. Lu bodoh banget. Jadi gue juga sempat buat polling ya di Instagram gue di _aslam terkait polling setuju atau enggaknya TikTok Shop ini ditutup atau diberhentikan di Indonesia. 80% mengatakan tidak setuju, 10% menanyakan kenapa, dan 10% mengatakan iya. Mungkin yang dia berkata iya, mungkin mereka yang ya mereka nggak punya toko lah ya, nggak punya e-commerce, nggak punya toko online shop, jadi mereka pikir it's no problem, bukan masalah gua gitu. Menyedihkan gitu. Cuman gua respect sama yang menolak untuk ditutupnya TikTok Shop ini, dan mudah-mudahan meskipun sekarang sudah resmi TikTok Shop ditutup, semoga ada kejelasan terkait tindak lanjut untuk usaha-usaha yang sudah ada dan sudah berjalan di TikTok Shop itu sendiri. Gua Bang Dul cabut, terima kasih udah dengerin.
narasi gua terkait TikTok Shop ini. Dukung terus channel gua dengan cara like dan pencet tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya setiap notifikasi postingan gua selalu update di beranda kalian. Thanks for watching. Terima kasih. Gua Bang Dul pamit.